Perkenalkan, nama saya Kurniawan Prasetyo dari Pendidikan Ekonomi Opriko. Dan teman saya Lisa Hendriani dari Opriko S1 Pendidikan Ekonomi. Dan saya Ika Harismadiri dari Pendidikan Ekonomi Opriko. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul tentang aplikasi GoTryOut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang aplikasi GoTryOut, yaitu yang pertama, nama dari aplikasi kami adalah GoTryOut yang kantornya ada di Jalan Terusan Surabaya nomor 53 Kota Malang. Nah, jika ingin komunikasi melalui WhatsApp maupun telepon, bisa menghubungi nomor yaitu 085784746878. Oke, yang selanjutnya adalah tentang sejarah berdirinya usaha aplikasi GoTryOut ini sendiri. Nah, yang pertama ini mulai dari keinginan siswa yang besar untuk masuk ke dalam pendidikan yang lebih tinggi, yang tentunya untuk menempuh itu siswa harus melampaui tes seleksi terlebih dahulu, khususnya yang mau ikut menempuh pendidikan ke universitas. Nah, dan banyak juga anak-anak yang ingin mengikuti les bimbingan belajar di beberapa lembaga tertentu, tetapi memang akses atau harganya sendiri pun mereka tidak tahu harga itu promosi atau harga asli yang ditawarkan oleh bimbingan tersebut. Nah, yang kedua yaitu berangkat dari kasus yang mengenai soal-soal di web blogspot, WordPress dan sebagainya, itu yang terkadang hal itu terpacu kepada soal-soal yang sebelumnya, dan itu pun sudah tidak relevan lagi untuk tes di tahun yang selanjutnya. Dengan kata lain, tesnya itu sudah berbeda dengan tes tahun-tahun yang akan datang. Nah, dari kasus yang sebelumnya tadi, kita kemudian ingin membantu siswa itu untuk melatih dirinya dengan soal-soal yang tipenya memang relevan dengan soal-soal yang diujikan pada tahun selanjutnya. Nah, dengan bekerja sama dengan berbagai bimbel yang terkemuka, akan menambahkan referensi soal yang akan disediakan di aplikasi GoTryOut ini. Dan untuk mempermudah dan menambah keefektifan penggunaan aplikasi, penggunaan tryout-nya, kami membuat sebuah tryout yang berbentuk aplikasi yang bernama GoTryOut ini. Untuk visi dan misi dari perusahaan kita sendiri, yaitu visinya mempermudah akses tryout dan pendaftaran les lembaga bimbingan belajar yang mudah, cepat, dan praktis dan efektif. Nah, visi ini bisa tercapai melalui beberapa misi yang kita bentuk, yaitu yang pertama selalu memberikan pelayanan yang terbaik, yang kedua mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada calon konsumen, yang ketiga selalu berkreasi menciptakan inovasi untuk menarik perhatian pelanggan, yang keempat yaitu
meningkatkan SDM secara kontinu atau berkelanjutan. Yang kelima, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha kami. Tentang logo yang kami buat dengan desain seperti pada gambar, yaitu dengan background biru muda, lalu ada tulisan putih Go Try Out. Yang ketiga yaitu ada gambar lampu. Untuk beberapa yang saya sebutkan tadi tentunya ada gambaran kenapa logo tersebut dibentuk seperti itu. Yang pertama, latar belakang logo itu berwarna biru, itu menggambarkan profesionalitas, komunikatif, serta inovasi yang kita berikan untuk calon-calon konsumen maupun konsumen yang sudah menikmati aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu tulisan putih yaitu di sini tulisannya Go Try Out, itu menggambarkan minimalis dan modern untuk penunjang aplikasinya. Jadi aplikasinya ini minimalis tapi terlihat modern untuk zaman sekarang begitu. Yang ketiga yaitu gambar lampu, menggambarkan maskot dari aplikasi itu sendiri. Bola lampu menggambarkan solusi dan ide yang berorientasi untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi konsumen. Segmentasi pasar merupakan suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana setiap kelompoknya dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Di sini ada 3 segmentasi pasar, yaitu yang pertama segmentasi geografis. Usaha ini merupakan usaha yang berbasis teknologi yang mengembangkan aplikasi dan menggunakan akses internet. Aplikasi Go Try Out ini tidak memiliki batasan dalam memperluas pasar, terutama pada daerah-daerah di seluruh Indonesia yang dapat terjangkau oleh internet. Jadi pada segmentasi geografis, area-area yang terjangkau oleh internet dapat kita masuki sebagai segmen pasar. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Jadi pada kalangan pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ini ditujukan dalam rangka mempermudah mereka untuk mengetahui informasi mengenai tryout maupun informasi pendaftaran plus harga les, harga asli dan harga promosi dari berbagai bimbingan belajar yang menjadi mitra kami. Lalu yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Psiko ini aplikasi ini difokuskan pada gaya hidup pelajar atau anak-anak serta remaja pada zaman sekarang, yang sifatnya rata-rata mempunyai sifat konsumtif dengan penggunaan handphone dan telepon seluler yang mungkin diberikan sebatas untuk mencari informasi atau untuk mencari game-game yang diminatinya. Jadi di psikografis ini memang aplikasi ini dapat digunakan di smartphone. Jadi untuk
anak-anak dan remaja sekarang yang memegang smartphone bisa mengakses aplikasi ini. Oke, selanjutnya yaitu target pasar aplikasi Ghost Tryout ini. Target pasar yang ingin dituju yaitu pada kalangan anak-anak dan remaja, mulai dari anak-anak kelas sekolah dasar, menengah pertama, sampai remaja sekolah menengah atas. Untuk area dan daerahnya ini bisa seluruh Indonesia karena bisa mendaftar secara online dan dipermudah dengan pengerjaan soal-soal yang secara online juga. Jadi tidak perlu datang ke kantor kami untuk melakukan tryout, tapi di smartphone anak-anak saja sudah dapat melakukannya. Yang ketiga yaitu positioning. Jadi Ghost Tryout ini memposisikan sebagai jasa yang dapat mewadahi pengerjaan soal tryout secara online. Nah, tryout yang ada di dalam aplikasi ini didapatkan dari mitra-mitra yang memang sudah terpercaya untuk membuat soal, dan mitra-mitra memang sudah berpengalaman untuk pembuatan soal-soal dan memprediksi soal-soal mana yang nantinya akan keluar pada ujian-ujian nasional maupun SBMPTN tahun kedepannya. Aplikasi Ghost Tryout ini dapat memberikan pelayanan kepada siswa yang berada di seluruh Indonesia. Oke, dari prediksi tentang perkiraan permintaan unit soal yang akan diminta atau dibeli oleh masyarakat, yaitu perkiraannya pada tahun 2001 ada 4.200 butir soal, 4.200 soal sudah berbentuk paket di dalam aplikasi yang akan terjual, dan pada 2022 seiring meningkatnya peserta didik di dalam lembaga pendidikan formal atau sekolahan, maka kami memperkirakan akan mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebesar 5.040 paket soal yang akan terjual pada tahun 2020. Nah, dengan jumlah yang meningkat dari 2021 dan 2022, maka perkiraan permintaan juga akan meningkat pada 2023 karena penduduk Indonesia semakin tahun akan semakin meningkat. Begitu juga dengan siswa yang berada di lingkungan sekolahan, dan dengan itu kami memperkirakan permintaan menjadi 6.048 paket soal. Nah, dari data 3 tahun yang sebelumnya dibahas tadi, proyeksi permintaan aplikasi Ghost Tryout oleh konsumen dalam 3 tahun mendatang diprediksi mengalami kenaikan sebesar 20% per tahunnya. Begitu juga untuk penawaran. Dari prediksi permintaan tersebut, maka rencana penawaran untuk tahun 2021 yaitu 3.800, karena mungkin ada siswa yang tidak tahu tentang aplikasi dan sebagainya, maka kami hanya menyediakan 3.800 yang tidak melebihi prediksi permintaannya, karena nanti jika melebihi maka laba tidak akan maksimal. Lalu yang 2022
seiring meningkatnya permintaan 20% tadi, maka kami juga meningkatkan penawaran paket soal yaitu menjadi 4.560. Begitu juga dengan 2023 yang meningkat menjadi sebesar 5.475. Jadi proyeksi penawaran aplikasi Go Tryout dalam 3 tahun mendatang mengalami kenaikan sebesar 20%. Rencana penjualan dan pangsa pasar yaitu rencana penjualannya itu rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun, disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawarannya. Nah, kondisi permintaan dan penawaran sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melihat peluang dari aplikasi ini sendiri. Jadi untuk peluang itu dilihat dari jumlah penawaran yang dikurangi jumlah permintaan, saya ulangi, jumlah permintaan yang dikurangi dengan jumlah penawarannya, yaitu jumlah permintaan 4.200 dan penawarannya 3.800 yang menghasilkan peluang yaitu sebesar 400. Begitu juga dengan 2022 dan 2023. Peluang dari 2022 dilihat dari permintaan dan penawarannya adalah 480, sedangkan 2023 peluangnya yaitu 576. Untuk rencana penjualan yaitu 350 pada tahun 2001 dan 420 pada tahun 2002, sedangkan tahun 2023 yaitu 504 dengan pangsa pasar yaitu dengan rumus D dikali 100 dibagi peluang atau C yang menghasilkan prosentase yaitu tahun 2021 87,5%, 2022 87,5%, dan 2023 87,5%. Jadi ketiganya persentase pangsa pasarnya itu sama yaitu 87,5%. Selanjutnya strategi pemasaran perusahaan. Yang pertama dari aspek produk, yaitu produk Go Tryout ini dibuat untuk membantu para konsumen, yaitu para kalangan pelajar SD, SMP, dan SMA untuk memberikan informasi mengenai tryout secara online. Dan aplikasi ini sudah bekerjasama dengan berbagai bimbel terpercaya. Soal-soal tryout yang didapatkan langsung dari mitra bimbel kami, yang tentunya soal-soal tersebut sudah terpercaya sama atau mirip dengan tipe-tipe soal yang biasa diujikan di ujian nasional atau di SBMPTN. Nah, Go Tryout sendiri ini sebagai jasa yang dapat memberikan layanan informasi dengan menyalurkan produk soal tryout maupun siswa yang menginginkan mengikuti kegiatan les bimbingan belajar. Yang kedua adalah harga produk. Harga produk Go Tryout ini dilihat dari penilaian harga produk yang disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan bisnis usaha jasa. Nah, dengan penyesuaian tersebut, produk Go Tryout ditawarkan untuk satu soal tryoutnya dengan harga Rp40.000. Yang ketiga yaitu promotion. Nah, di dalam promosi ini sendiri
untuk memperluas Go Tryout ini di kalangan pelajar seluruh Indonesia. Jadi promosi kami ini menggunakan iklan di berbagai media massa seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Dan meskipun untuk melakukan kegiatan iklan ini membutuhkan dana, tetapi dana tersebut ini sebanding dengan informasi yang mampu untuk menyampaikan langsung kepada konsumen khusus, yaitu pelajar yang menggunakan media sosial, sehingga dengan adanya periklanan ini mampu meningkatkan jumlah pelanggan yang kita miliki. Yang keempat yaitu placement. Jadi dalam mendistribusikan produk jasa ini agar langsung sampai kepada konsumen, kami melakukan upload aplikasi di Play Store yang mudah untuk dijangkau oleh konsumen, sehingga konsumen dapat langsung mendownload aplikasi tersebut tanpa kesulitan lagi. Yang kelima yaitu people. Semua karyawan Go Tryout yang memiliki standar lulusan S1 atau sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipilihnya, atau sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk bekerja sesuai bidangnya dan dapat bekerja dengan etos kerja yang tinggi, kreatif, dan inovatif, serta dapat bersikap dan berperilaku secara profesional dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Yang keenam yaitu proses. Proses ini mulai dari penampilan desain dan soal gratis atau tryout trialnya yang memiliki kriteria dan tipe yang mirip seperti soal ujian nasional maupun SBM yang memang biasa diteskan untuk menguji siswa untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penampilan berbagai jenis lembaga bimbingan belajar yang terdapat yang mudah diakses untuk mengetahui harga asli maupun harga promosi yang memang sudah tertera di aplikasi tersebut. Mungkin keunggulan dari aplikasi ini itu untuk menyampaikan harga-harga secara detail itu lebih mendetail dibandingkan dengan mungkin ada leaflet yang memang mungkin itu hanya promosi yang sedikit, sedangkan di sini ada promosi yang di aplikasi dan ada promosi yang kita tembusi ke SBMPTN tersebut. Nah, yang ketujuh adalah physical evidence. Jadi di physical evidence ini pekerja yang sedang bekerja di kantor ini diwajibkan memakai seragam kerja dengan menggunakan tanda pengenal khusus dari Go Tryout. Nah, selain itu pekerja-pekerja ini juga diwajibkan untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang ada untuk melayani calon konsumen yang datang dan meminta bantuan ke kantor kami. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek organisasi dan manajemen. Dari aspek organisasi atau bisnis plan yang kita buat tadi, maka akan ditentukan yaitu mengenai profil perusahaan. Nah, nama perusahaan dari bisnis plan kita tadi yaitu bernama Go Tryout. Nah,
bisnis plan Go Tryout ini bergerak dalam bidang jasa dan bentuk usahanya yaitu PT atau perseroan terbatas. Alamat dari kantor Go Tryout kita tadi yaitu di Jalan Terusan Surabaya nomor 53 Kota Malang. Untuk kalian yang mau menghubungi bisa menghubungi di nomor 085 784 746 878. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai data pemilik dari bisnis plan Go Tryout. Yang pertama yaitu Kurniawan Prasetyo, jabatan sebagai yaitu Chief Executive Officer. Yang kedua yaitu Lisa Helendriani, jabatannya yaitu sebagai Chief Technical Officer. Yang ketiga yaitu Ika Harismadewi, jabatannya sebagai Chief Financial and Marketing Officer. Nah, untuk tugas dari setiap jabatan tadi maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi dari aplikasi Go Tryout. Nah, kita bisa melihat struktur organisasi pada bagan tersebut. Yang pertama yang menduduki kedudukan yang paling tinggi yaitu sebagai Chief Executive Officer. Yang kedua yang di bawahnya Chief Executive Officer itu ada Chief Technical Officer, Chief Financial and Marketing Officer, dan yang terakhir yaitu Chief Operating Officer. Nah, yang keempat yaitu jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan penggajian. Nah, dari bagian di halaman slide yang sebelumnya, kita akan membahas mengenai jabatan dan tugas. Nah, untuk yang pertama yaitu Chief Executive Officer. Nah, apa sih tugasnya? Yaitu yang pertama, yaitu Chief Executive Officer ini bertugas sebagai komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola atau manajemen, dan eksekutor, di mana dia harus mampu untuk mengambil yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi pengembangan produk. Nah, untuk jumlah stafnya, mungkin untuk awal kita masih membutuhkan 1 staf. Nah, dengan gaji yaitu sebesar 2.200.000 yaitu per bulannya. Nah, untuk yang kedua yaitu jabatan sebagai Chief Technical Officer. Nah, tugasnya yaitu sebagai pengembangan produk dan menyatukan pengembangan aplikasi. Jadi dia itu berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Nah, jumlah staf yang kita butuhkan masih 1 dan gajinya yaitu sebesar 2 juta per bulannya. Nah, selanjutnya yaitu sebagai Chief Financial and Marketing Officer. Dia bertugas sebagai perancang penggalangan dana, menentukan keputusan untuk pengembangan produk atau pengembangan SDM. Yang selanjutnya yaitu merumuskan dokumen serta melaporkan kesehatan keuangan bisnis serta bertanggung jawab atas pemasaran produk. Jumlah staf yang kita butuhkan yaitu masih 1, yaitu dengan gaji 1.500.000 per bulannya. Dan yang terakhir yaitu sebagai Chief Operating Officer. Nah, ini bertugas sebagai profesional internal perusahaan sebagai operasional kantor, bisnis, dan mengatur perusahaan dengan jumlah staf 1, gaji per bulannya yaitu sebesar 1.300.000. Nah, total dari jumlah biaya dari keempat jabatan tadi tersebut yaitu sebesar 7 juta rupiah. Berkaitan dengan bisnis usaha yaitu mengenai aplikasi Go Tryout, agar bisnis ini dapat berjalan dengan baik maka kita memerlukan perizinan terlebih dahulu agar dapat menjalankan bisnis usaha ini. Nah, dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan perizinan ini yang pertama yaitu fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham atau pengurus minimal 2 orang. Yang kedua yaitu foto direktur ukuran 3x4 yang berlatar belakang merah. Yang ketiga yaitu fotokopi PBB atau pajak bumi bangunan tahun terakhir seusai domisili perusahaan. Yang keempat adalah kopi surat bangunan atau bukti kepemilikan usaha.
Yang kelima, yaitu surat kepemilikan domisili dari pengelolaan tempat usaha. Yang keenam, yaitu surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan khusus luar Jakarta. Yang ketujuh, yaitu kantor berada di wilayah ruko. Yang kedelapan, yaitu surat keterangan zonasi dari kelurahan. Dan yang terakhir adalah stempel perusahaan. Nah, apabila dalam melakukan perizinan semua ini dapat tercakup, kemungkinan bisnis usaha online GoTryout ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Nah, dalam pengembangan aplikasi GoTryout ini diperlukan beberapa tahap kegiatan atau jadwal agar produk ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, kegiatan-kegiatan dalam perancangan GoTryout ini sampai promosi, yaitu yang pertama yaitu kegiatan merancang atau rencana pengembangan usaha yang dilakukan pada bulan ke-1 dan ke-2. Untuk pencarian pembuatan aplikasi dan desain dilakukan pada bulan ke-2 juga. Nah, untuk pembuatan aplikasi dan desain kita lakukan di bulan ke-3. Input data dari mitra usaha yaitu dibutuhkan waktu 3 bulan, yaitu bulan ke-4, ke-5, dan bulan 6. Yang selanjutnya yaitu percobaan pada berbagai institusi dilakukan pada bulan ke-7. Pembenahan bug pada aplikasi dilakukan pada bulan ke-8. Launching aplikasi di Play Store dan aplikasi di Play Store yaitu dilakukan pada bulan ke-8. Nah, untuk kegiatan promosi dan pemasaran dilakukan pada bulan ke-9 untuk promosi dan dilakukan pemasaran pada bulan ke-9 dan 10. Nah, itu tadi kegiatan dari perencanaan sampai pemasaran aplikasi GoTryout. Dalam pengembangan aplikasi GoTryout ini, maka dibutuhkan beberapa inventaris kantor dan supply kantor yang berada di kantor atau di kantor milik GoTryout. Yang pertama yaitu yang dibutuhkan yaitu inventaris kantor, yaitu meliputi meja, kursi, laptop, dan HP. Nah, untuk unitnya yaitu meja yaitu 1 unit, dibutuhkan 3 unit kursi, 2 unit laptop, dan 2 unit HP. Untuk harga satuannya, meja yaitu sebesar 400.000, kursi sebesar 100.000, laptop yaitu sebesar 4 juta, dan HP sebesar 1.500.000. Sehingga jumlah harga ya dari barang inventaris kantor yaitu untuk meja yaitu Rp400.000, kursi sebesar Rp300.000, laptop sebesar 8 juta, HP sebesar 3 juta rupiah. Total biaya dari inventaris kantor yang dibutuhkan untuk kelengkapan kantor yaitu sebesar Rp11.700.000. Nah, untuk yang selanjutnya, kantor juga membutuhkan suplai kantor yaitu perlengkapan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan buku dan ballpoint. Untuk jumlahnya, kita membutuhkan buku sebanyak 4 pak dan ballpoint sebanyak 2 box. Nah, untuk harga satuannya, buku yaitu seharga Rp50.000, ballpoint seharga Rp30.000. Nah, untuk jumlah harga totalnya, buku yaitu sebesar Rp200.000, ballpoint sebesar Rp60.000. Untuk total biaya dari suplai kantor yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp260.000. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai produk dan fungsi produk. Nah, produk GoTryout ini merupakan produk yang dibuat untuk membantu para konsumen, khususnya pelajar SD dan SMP dan SMA, untuk memberikan informasi mengenai tryout secara online yang bekerja sama dengan bimbing terpercaya. Nah, aplikasi GoTryout ini merupakan jasa yang dapat memberikan layanan informasi dengan menyalurkan soal tryout
soal tryout maupun siswa yang menginginkan mengikuti kegiatan les. Nah, aplikasi Go Tryout ini sangat membantu siswa dalam mencari soal-soal tryout, dan mungkin jika siswa ingin menikmati layanan les dari bimbel yang dikehendaki, siswa dapat mengakses melalui aplikasi ini, di mana produk ini juga telah terpercaya, soal-soalnya juga sudah didukung oleh bimbel yang terpercaya juga. Nah, untuk kegunaan atau fungsi dari produk aplikasi Go Tryout ini berfungsi untuk membantu para pelajar untuk mengetahui informasi tryout secara online, dan aplikasi ini juga sangat membantu para siswa untuk menyiapkan diri untuk menghadapi memasuki jenjang pendidikan selanjutnya atau pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan fitur-fitur yang dimiliki oleh Go Tryout. Yang pertama yaitu sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran dari aplikasi Go Tryout ini dapat melalui bank transfer. Nah, selain melalui bank transfer, kita juga bisa memanfaatkan akses pembayaran melalui aplikasi seperti OVO maupun GoPay. Nah, pertimbangan menggunakan akses pembayaran tersebut karena aplikasi tersebut mudah familiar di masyarakat, karena sering digunakan sebagai pemesanan makanan maupun ojek online. Nah, karena hal ini harus dibuat seaman dan senyaman mungkin untuk calon konsumen, agar konsumen percaya dengan keamanan akses pembelian yang diberikan oleh aplikasi ini. Yang selanjutnya yaitu fitur tryout. Nah, fitur ini berguna untuk mengerjakan soal secara online bagi siswa yang telah memilih soal pada salah satu bimbel melalui aplikasi ini. Nah, dalam aplikasi Go Tryout ini sebelumnya terdapat soal gratis yang diberikan kepada siswa untuk mencoba sensasi mengerjakan soal aplikasi di Go Tryout ini. Tetapi soalnya tidak selengkap yang berbayar, karena memang diperuntukkan untuk mencoba saja. Nah, fitur ini dilengkapi dengan pilihan jenjang pendidikan, lalu pilihan soal dari bimbel mana yang mau dipilih, dan mata pelajaran apa yang ingin dikerjakan. Sehingga variasi penyusunan fitur seperti ini bertujuan agar mempermudah calon konsumen dalam menentukan pilihan soal yang akan dikerjakan dan dari mana soal itu dibuat. Selanjutnya yaitu fitur bimbingan belajar. Nah, fitur bimbingan belajar ini berguna untuk menyediakan informasi dan pendaftaran bagi siswa yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti les lembaga bimbingan belajar yang tersedia di aplikasi. Nah, pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Go Tryout. Yang terakhir yaitu fitur memberikan reward. Nah, bagi siswa-siswa yang telah mengerjakan soal atau yang paling banyak mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang bagus, maka akan diberikan reward dalam bentuk poin. Nah, poin-poin tersebut dari reward tersebut nanti dapat ditukarkan dengan pulsa dan hadiah lainnya yang tersedia di aplikasi, serta untuk mendaftar bimbel yang diminati, dan hadiah lain yang tersedia pada aplikasi Go Tryout. Nah, reward ini bertujuan untuk membuat konsumen semakin tertarik atau semangat mengerjakan tryout dengan soal-soal lain yang poin rewardnya lebih besar dan berbobot tentu lebih sulit. Nah, dalam kegiatan proses produksi aplikasi Go Tryout ini adalah aplikasi yang nantinya akan dipergunakan untuk memasarkan produk tryout dan bimbingan belajar dari lembaga-lembaga bimbingan belajar yang ada di Indonesia dengan harga terjangkau. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan aplikasi Go Tryout. Yang pertama yaitu merancang konsep dan teknis produk aplikasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui secara khusus bagaimana desain dari aplikasi yang akan dijalankan. Nah, yang kedua yaitu konsultasi dengan programmer aplikasinya.
Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengembangan aplikasi, biaya yang dibutuhkan, dan desain mengenai aplikasi. Dengan kita melakukan konsultasi ini, kita bisa berbicara mengenai desain yang bagus dan menarik untuk para konsumen. Kita juga dapat mengetahui biaya untuk pembuatan aplikasi. Yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi dengan antar anggota dan programmer, atau pembuatan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dilakukan agar kita dapat mengetahui biaya dan pengembangan aplikasi, sehingga dengan kita telah melakukan kesepakatan ini, maka aplikasi akan bisa dilaksanakan atau dijalankan. Nah, yang keempat yaitu demo aplikasi, atau percobaan aplikasi. Nah, kita melakukan percobaan aplikasi ini agar desain itu dapat sesuai apa yang kita harapkan, sehingga apabila desain aplikasi tadi belum sesuai, maka kita bisa melakukan demo sehingga desain-desain yang belum sesuai bisa diperbaiki. Nah, untuk yang kelima yaitu melakukan kerjasama dengan mitra usaha. Nah, kerjasama dengan mitra usaha ini yaitu dengan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini yaitu bimbingan yang sudah memiliki bimbingan belajar yang sudah ternama untuk melakukan branding agar memperoleh produsen yang terverifikasi. Nah, tidak hanya dalam aplikasi GoTryout ini yang diuntungkan, melainkan mitra usaha yaitu bimbingan belajar juga dapat diuntungkan karena mereka juga dapat memperoleh produsen yang telah terverifikasi. Nah, yang terakhir yaitu membuat kesepakatan dengan pembuatan soal tes. Nah, kita juga harus memiliki kesepakatan dengan mitra tentang pembuatan soal tes yang akan diinput di aplikasi kita. Nah, selain langkah tersebut, kemudahan akses juga menjadi harapan para konsumen kita. Nah, dengan adanya kemudahan ini, Romli yakin bahwa aplikasi ini sudah sangat terpercaya sehingga dapat digunakan konsumen secara baik. Kapasitas produksi tanah dan bangunan. Nah, kapasitas produksi untuk perencanaan kapasitas produksi soal-soal tes ini dilakukan dalam waktu jangka 3 tahun ke depan. Berdasarkan rencana produksi, perencanaan kapasitas ini sebagai berikut. Nah, pada tahun 2021 kita merencanakan produksi yaitu sebesar 4.200 paket. Pada tahun 2022 kita rencana produksi sebesar 5.040 paket. Nah, pada tahun 2023 yaitu sebesar 6.048 paket. Nah, prediksi ini dilakukan berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran pada bab sebelumnya. Juga dilihat dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah siswa di berbagai sekolahan yang sangat berpengaruh terhadap permintaan soal tes ujian dari berbagai bimbel yang menjadi mitra kami. Nah, yang selanjutnya yaitu tanah dan bangunan. Nah, lokasi usaha aplikasi GoTryout ini terletak di Jalan Terusan Surabaya nomor 53 Malang. Nah, dalam kantor kami ini yaitu dengan luas bangunan sebesar 13 meter kali 14 meter di atas lahan sebesar 300 meter persegi. Nah, fasilitas dan perlengkapan usaha yang diperlukan dalam pembangunan usaha ini adalah laptop yaitu senilai 8 juta rupiah, HP senilai 3 juta rupiah, meja kursi senilai 700.000 rupiah, sehingga total fasilitas dan perlengkapan usaha yang diperlukan pada pembangunan usaha kami ini sebesar 11.700.000 rupiah. Selanjutnya adalah pemasangan sarana penunjang dan tenaga kerja. Yang pertama yaitu pemasangan sarana penunjang. Jenis biayanya yang pertama pemasangan listrik sejumlah 2.200.000. Yang kedua yaitu pemasangan PDAM sejumlah 1.700.000 rupiah. Yang ketiga yaitu pemasangan WiFi sebesar 2.350.000 rupiah. Sehingga total seluruh biaya pemasangan sarana penunjangnya adalah 6.250.000 rupiah. Yang kedua yaitu tenaga produksi atau tenaga kerja langsung. Yang pertama dengan
jenis kegiatan pembuatan aplikasi dengan tarif upahnya yaitu 350.000, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, jumlah hari kerja 10 hari, sehingga total biayanya adalah Rp3.500.000. Untuk pembuatan desain aplikasi dengan tarif 100.000, jumlah pekerja 1 dan jumlah hari kerja 10 hari kerja, maka jumlah biayanya yaitu 1 juta rupiah. Untuk pemasaran dengan tarif upah 20.000, jumlah pekerjanya 1 orang dan jumlah hari kerjanya 30 hari kerja, sehingga total biayanya adalah 600.000. Sehingga total upah untuk tenaga produksi harian per bulan yaitu Rp5.100.000. Kemudian aspek produksi yang berikutnya yaitu bahan baku dan pembantu serta biaya umum usaha. Yang pertama, bahan baku atau bahan utama yang dibutuhkan yaitu pembuatan aplikasi dengan jumlah kebutuhannya 1, harga satuannya Rp3.500.000, sehingga totalnya yaitu Rp3.500.000. Yang kedua yaitu desain aplikasi dengan jumlah kebutuhannya 1, harga satuannya Rp1.000.000, sehingga totalnya Rp1.000.000. Yang ketiga yaitu membutuhkan laptop sebanyak 2 buah dengan harga satuan Rp4.000.000, sehingga totalnya yaitu Rp8.000.000. Yang keempat yaitu HP, di mana kita membutuhkan 2 HP dengan harga satuannya yaitu Rp1.500.000, sehingga totalnya yaitu Rp3.000.000. Yang terakhir yaitu pencetakan proposal dengan membutuhkan 20 cetak dengan harga satuan Rp20.000, sehingga dengan jumlah harga akhirnya yaitu Rp400.000. Sehingga bahan baku atau bahan utama ini apabila ditotal yaitu sejumlah Rp15.900.000. Selanjutnya yaitu bahan pendukung. Yang pertama yaitu kita membutuhkan internet dengan harga Rp300.000, upgrade aplikasi dengan biaya Rp700.000, promosi Rp600.000, sehingga total bahan pendukungnya yaitu Rp1.600.000. Yang kedua yaitu biaya umum usaha. Untuk jenis biaya umum usaha ini, yang pertama yaitu update aplikasi sebesar Rp700.000. Yang kedua rekening listrik, air, dan wifi sebesar Rp1.500.000. Pemeliharaan bangunan Rp1.000.000. Total biaya umum atau usaha dari biaya umum ini adalah Rp3.200.000. Selanjutnya yang keenam yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan pertama yaitu strategi sumber pendanaan usaha. Untuk sumber pendanaan usaha ini, modal awal yang digunakan dalam memulai bisnis GoTriad ini menggunakan sumber pembiayaan dari internal, di mana diperoleh dari dana modal pribadi, sedangkan usaha ini masih belum membutuhkan biaya eksternal karena biaya dari dalam masih mencukupi. Namun, apabila di masa mendatang kita ingin memperluas usaha, maka kita perlu pendanaan dari para investor untuk menanamkan modal, sehingga dalam pengembangan bisnis yang luas diperlukan sumber pendanaan dari luar untuk mendukung pengembangan usaha bisnis ini.
Aspek keuangan yang kedua yaitu proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini yang pertama terdiri dari sumber pendanaan. Untuk mewujudkan pelaksanaan bisnis ini secara keseluruhan membutuhkan permodalan sebesar 18.300.000, di mana perkiraan modal berasal dari modal sendiri. Yang pertama dari Ika Karisma Dewi sebesar Rp6.100.000. Yang kedua yaitu Kurniawan Prasetyo sebesar Rp6.100.000. Yang ketiga yaitu Lisa Helen Driani sebesar Rp6.100.000. Sehingga total modal di sini yaitu Rp18.300.000. Proyeksi keuangan yang kedua yaitu terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Untuk biaya tetap diperlukan pembuatan aplikasi sebanyak 1 dengan jumlah harga satuannya Rp3.500.000 sehingga jumlah harganya yaitu Rp3.500.000. Yang kedua yaitu untuk desain aplikasi dibutuhkan 1 dengan harga satuan Rp1.000.000 sehingga jumlah harga totalnya Rp1.000.000. Yang ketiga yaitu laptop. Di sini dibutuhkan 2 laptop dengan harga satuan Rp4.000.000 sehingga total harganya yaitu Rp8.000.000. Yang keempat yaitu di sini kita membutuhkan handphone sebanyak 2 buah dengan harga satuan Rp1.500.000 sehingga total harganya yaitu Rp3.000.000. Yang kelima yaitu pencetakan proposal dibutuhkan 20 buah dengan harga satuan Rp20.000 sehingga jumlah total biayanya yaitu Rp400.000. Sehingga total biaya tetap di sini jumlah keseluruhannya yaitu Rp15.900.000. Yang kedua yaitu ada biaya variabel, di mana biaya variabel itu terdiri dari internet sebesar Rp300.000, upgrade aplikasi Rp700.000, biaya promosi Rp600.000, dan apabila dijumlah total biaya variabel ini sebesar Rp1.600.000. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain terdiri dari biaya transportasi sebesar Rp800.000. Selanjutnya, proyeksi keuangan itu sendiri adalah untuk mengetahui dan membantu dalam menyusun rencana bisnis dalam masa yang akan datang atau ke depan. Nah, dalam bisnis kita ini, laporan keuangan GoTriot ini dalam periode 1 tahun pertama yaitu disajikan dalam bentuk neraca. Yang pertama di sisi kiri yaitu ada aktiva yang terdiri dari aktiva lancar yang terdiri dari kas sebesar Rp6.340.000, perlengkapan Rp260.000, sehingga total aktiva lancarnya yaitu Rp6.600.000. Yang kedua yaitu ada aktiva tetap terdiri dari peralatan sebesar Rp11.700.000, sehingga total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yaitu sebesar Rp18.300.000. Di sisi kanan yaitu ada modal yang terdiri dari modal Wawan, Ika, dan Lisa yang masing-masing menyetorkan modalnya sebesar Rp6.100.000 sehingga total modal dari perusahaan ini yaitu Rp18.300.000. Aspek keuangan yang selanjutnya yaitu analisis keuntungan dan kelayakan usaha. Analisis keuntungan di sini menggunakan analisis BEP yaitu break even point atau biasa disebut titik impas atau titik pulang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat
tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, di sini misalnya diasumsikan untuk penjualan produk ini pemilik startup atau perusahaan ini mendapatkan 10% tiap penjualan produknya. Nah, diperkirakan dalam satu semester ini kita dapat menjual 2000 paket dan diasumsikan setiap produknya yang dijual sebesar Rp40.000, sehingga keuntungan satu semester yaitu 8 juta yang diperoleh dari 2000 dikali Rp4.000. Nah, setelah satu semester keuntungan diketahui, untuk keuntungan satu bulannya yaitu diperoleh dari 8 juta per 6 bulan, yaitu sebesar Rp1.300.000. Sehingga untuk menghitung BEP di sini kita menggunakan rumus TFC plus biaya lain-lain per keuntungan, di mana TFC itu total biaya tetap yang tadi sudah ditampilkan di slide sebelumnya sebesar Rp15.900.000 plus biaya lain-lain yaitu biaya yang sebelumnya yang sudah ditampilkan per 4.000. Nah, 4.000 ini berasal dari 10%-nya 40.000. Sehingga BEP dari perhitungan ini sebesar 4.175 produk. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha ini menggunakan metode PBP atau Payback Period. Payback Period ini merupakan analisis dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan atau biasa disebut dengan periode pengembalian modal. Nah, untuk perhitungan payback period di sini kita menggunakan rumus BEP per asumsi waktu jual. BEP diperoleh dari perhitungan yang tadi. Untuk asumsi waktu jual, kita mengasumsikan 30 hari kali 11 orang. 11 orang itu diperoleh dari diasumsikan satu bulannya itu ada orang yang membeli produk sebesar 11 orang, sehingga diperoleh payback period dalam waktu 12,6 bulan. Jadi dalam perhitungan PBP ini, dana yang telah ditanamkan dalam pembuatan aplikasi GoTryout akan diterima kembali setelah 12,6 bulan. Ini merupakan desain aplikasi GoTryout. Nah, yang halaman yang pertama, desain ini dibuat secara minimalis ya. Jadi, yang halaman pertama ini, bagian bawah itu terdapat beranda, riwayat, nilai, dan akun. Nah, peserta didik nanti dapat memilih salah satu dari layanan yang ada di GoTryout. Yang pertama yaitu tryout online dan bimbingan belajar. Setelah mereka memilih salah satu tombol tersebut, maka mereka akan tuju kepada kategori bimbel. Mereka dapat memilih bimbel yang mereka percaya atau yang mereka minati, seperti Ganesha Operation, Primagama, Neutron, maupun Nurul Fikri. Selanjutnya, setelah mereka memilih bimbel belajar, maka mereka juga akan memilih kategori sesuai dengan kelas mereka. Nah, di sini kami menyediakan 4 kategori, yaitu yang pertama kategori sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan yang terakhir adalah SBMPTN. Desain aplikasi GoTryout selanjutnya yaitu setelah mereka memilih kategori kelas, misalnya mereka memilih kategori SMP, maka mereka akan tertuju pada tryout online. Nah, di sini akan disediakan ada tryout UN untuk SMP,
tanggal 10 Februari 2020 maupun 3 Maret. Nah, di sini mereka nanti dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. Setelah mereka memilih, misalkan memilih pada tanggal 10 Februari, maka mereka akan tertuju pada halaman berikutnya, yaitu mengenai pembayaran. Nah, siswa ini dapat melakukan pembayaran, baik melakukan pembayaran melalui bank, GoPay maupun OVO. Nah, setelah mereka melakukan pembayaran, nah pada tanggal 10 Februari mereka setelah melakukan pembayaran, mereka akan menunggu sampai tanggal 10 Februari baru soal tersebut bisa dibuka secara online. Nah, setelah mereka mengerjakan, maka mereka akan mendapatkan nilai. Nah, nilai itu dapat dilihat di profil mereka. Nah, dengan hasil dari nilai mereka nanti, kalau mendapatkan nilai yang tertinggi, mereka akan mendapatkan poin, sehingga poin tersebut bisa ditukarkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari bisnis planning kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.